dalam MMB Lover. Pada bagian yang ke-25 telah dikisahkan bahwa Dewi Sumbi dan Raga telah berangkat mencari Restu Singgih dan Nilam Cahya untuk ditangkap dan dibawa ke puncak Gunung Kidul tempat Nini Pelet. Sementara Nini Pelet yang memerintahkan semua itu memang telah mengatur semua siasatnya. Dia menginginkan hal itu karena dia merasa dendam dengan Ki Buyut Manguntapa, guru Restu Singgih dan Nilam Cahya. Nah, pendengar yang budiman, inilah bangkitnya mayat Nini Pelet, bagian yang ke-26. Kakang Adijaya. Iya, Nyai. Untuk menangkap Restu Singgih dan Nilam Cahya, bagi kita adalah hal yang tidak terlalu sulit mencarinya. Karena keduanya berada di desa kita juga. Dan aku sendiri bisa menemukannya esok hari juga. Tapi untuk bisa mempengaruhi mereka, untuk kita serahkan kepada Nini, itulah yang perlu kita pikirkan. Iya, aku mengerti, Nyai. Sekarang tinggal bagaimana kau saja, Nyai. Aku akan mengatur siasat. Aku tahu kalau mereka bukanlah orang sembarangan. Lalu, bagaimana kita sekarang? Tampaknya hari sudah semakin malam. Kita kembali ke tempat kita. Baiklah. Kita sudah sampai ke tempat kita, Kakak. Pintunya ditutup, Nyai. Ya, aku akan mengetupnya. Mudah-mudahan Pak Tua belum tidur. Pak Tua! Pak Tua, buka pintunya. Siapa? Itu suara Pak Tua. Saya, Pak. Buka pintunya, Pak. Iya, tunggu sebentar. Oh, Nyai dan Aden. Mari masuk. Terima kasih, Pak Tua. Mari, Kakang. Ya, sejak tadi saya mencari-cari Nyai dan ini Den Adijaya. Saya kira kemana. Sampai saya ini khawatir. Saya sampai menunggu. Memangnya Nyai Dewi Sumbi dan Den Adijaya dari mana? Saya keluar, Pak. Jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya, menghirup udara segar. Aneh. Malam hari kok jalan-jalan. Nyai Dewi Sumbi itu memang aneh. Pak Tua? Iya. Bagaimana dengan gadis-gadis itu? Pekerja kita? Oh, mereka sudah sejak tadi tidur. Begitu juga dengan tamu-tamu kita. Nyai. Iya. Sebaiknya kita istirahat. Hari sudah malam. Iya, Pak Tua. Kami istirahat dulu. Oh ya, silahkan Nyai. Silahkan, Den. Mari, Kakang. Nyi Dewi Sumbi dan Den Adijaya itu aneh. Sejak mereka tinggal di tempatku ini, hingga tempat ini menjadi tempat penginapan dan hiburan, keduanya masih saja sering membuat aku curiga dan penasaran. Sepertinya keduanya itu sering menampakkan hal-hal yang tidak wajar. Tentang kamarnya itu yang membuat aku curiga dan heran. Dulu aku pernah melihat kamarnya itu, ya, dengan mengintai dari atas loteng. Serem. Di kamarnya itu ada siluman ular berkepala manusia. Oh, suara lolongan serigala. Kenapa tiba-tiba bulu kudukku berdiri semua ini?
Siapa? Siapa itu? Aku. Suaranya menakutkan sekali. Siapa di luar? Siapa? Aku. Bukalah pintunya. Ya. Aku akan membuka pintu ini. Tapi kau bukan setan kan? Atau orang jahat toh? Aku manusia biasa. Ayo, bukalah pintunya. Baik, sebentar. Aku akan membuka pintunya. Selamat malam. Kau siapa? Wajahmu menakutkan sekali. Wajahmu banyak bisul-bisul besar bernanah begitu. Waduh, aku takut melihatmu. Kau tidak usah takut padaku. Aku bukan orang jahat. Lalu kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, apakah benar Nyai Dewi Sumbi tinggal di tempat ini? Iya, benar. Ini memang tempat miliknya juga. Di mana dia sekarang? Ya, ada di kamarnya, di ruang atas sana itu. Apakah boleh aku menemuinya? Tapi dia tidak bisa diganggu. Dia sedang istirahat. Aku tidak akan bertemu langsung. Tapi aku hanya ingin melihatnya saja. Maksudnya ngintip gitu? Iya. Wah, ya, kalau gitu bisa. Tapi aku perlu tahu dulu, siapa kamu sebenarnya? Apa kamu ini kenal dengan Nyai Dewi Sumbi? Kau tidak perlu tahu siapa aku ini. Aku memang kenal dengan Nyai Dewi Sumbi. Kalau begitu, ya silakan saja. Terima kasih. Coba kau antarkan aku ini ke kamarnya. Oh ya, baiklah. Mari. Dewi Sumbi, apakah kamu akan melihatnya dengan cara mengintip dari celah-celah lubang pintu ini? Ya, begitu. Kalau begitu, kamu bisa mengintipnya nih, lewat lubang ini nih. Yang ini? Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Benar. Itu Nyi Endang Suri, istriku. Menyebut nama Nyi Endang Suri. Dan tadi kamu katakan istrimu. Apa maksudmu? Memangnya apa yang kamu lihat di kamar ini? Aku hanya melihat seorang perempuan muda dan cantik tengah tertidur bersama seorang pemuda. Apa kau juga akan mengintainya? Tapi kau tadi mengatakan istrimu. Coba aku lihat. Karyawan tuh identik banget sama deadline, karena time is money. Tapi kalau tiba-tiba sakit mah, obat apa yang pas buat Anda? Obat mah yang pas buat saya ya pastinya yang langsung berasa manfaatnya. Kayak Proma ini, udah paling andalan lah. Reaksinya cepat, langsung ke pusat sakit mah saat itu juga. Jadi kalau mau meeting atau dikejar-kejar deadline, terus kena sakit mah, senjata jitunya langsung kunyah Proma. Telen, terus Cus, lambung rasanya adem. Kerjaan lancar, deadline aman. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Andalan saya saat sakit mah, ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com.
Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Wah itu Nyi Dewi Sumbi dan Den Adijaya tengah tertidur pulas gitu kok. Benar, tapi dia istriku. Perempuan itu adalah Nyi Endang Suri. Nyi Endang Suri itu siapa? Kau tidak akan pernah tahu. Dan tidak ada orang yang tahu. Aku permisi saja. Terima kasih atas bantuanmu yang telah menolong aku. Ya. Kau tidak perlu menghantarku. Aku bisa sendiri. Tapi aku mau menutup pintu kembali kok. Oh iya, mari. Nah, sudah. Cukup sampai di sini saja. Aku permisi ya. Terima kasih. Ya. Aneh orang itu. Siapa dia itu sebenarnya? Sepertinya dia itu menyimpan sesuatu rahasia tentang Nyai Dewi Sumbi. Malah tadi dia bilang Nyai itu adalah Nyi Endang Suri, istrinya. Ini pasti ada apa-apanya ini. Siapa orang tadi? Walah. Nyai Dewi Sumbi. Walailah, saya ini sampai kaget. Rupanya Nyai terjaga dari tidur loh. Ya, aku terjaga karena aku tahu kalau tadi ada orang lain masuk ke tempat ini dan mengintai kamarku. Tidak kok Nyai. Tadi itu saya. Sungguh kok, saya sedang meriksa kamar. Pak Tua jangan bohong. Saya tahu tadi ada orang lain datang kemari dan memperhatikan saya dari lubang pintu kamar saya. Iya. Seorang laki-laki tua dan menakutkan, ngeri. Pak Tua tahu orang itu? Tidak. Saya baru kenal ini kali kok. Apa dia menyebutkan namanya? Tidak itu. Tapi apa? Tidak apa-apa. Pak Tua? Iya. Bicaralah. Ayo cepat bicara. Pak Tua harus bercerita terus terang padaku. Tadi Pak Tua ingin bicara apa? Katakanlah. Anu Nyai. Laki-laki itu. Laki-laki itu. Laki-laki itu kenapa? Katakan Pak Tua. Waduh, repot ini. Kalau aku katakan, kalau laki-laki itu menyebutnya Endang Suri, itu berarti aku tidak akan tahu siapa sebenarnya Nyai itu. Ya, sebaiknya ya aku rahasiakan saja. Pak Tua? Iya. Kenapa diam? Bicaralah. Tidak Nyai. Tadi itu kan saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Pokoknya yang jelas laki-laki itu datang dan hanya ingin melihat Nyai. Ya, barangkali laki-laki itu tahu kalau Nyai Dewi Sumbi itu cantik gitu. Dan dia hanya ingin melihatnya saja, sudah puas kok. Suatu jawaban yang tidak masuk akal, Pak Tua. Kau pasti berbohong padaku. Aku tahu kalau orang itu mengenalku, tapi dia merahasiakan diriku dan dirinya padamu. Begitu kan? Iya, benar Nyai. Dia bilang Nyai itu katanya Nyi Endang Suri. Kirampus. Rupanya dia ada di desa ini juga. Rupanya dia tahu juga kalau aku ada di sini. Nyai, apakah Nyai kenal dengan orang itu ya? Iya, aku kenal dia. Tapi sudah terlalu lama untuk mengenang peristiwa dia. Loh, peristiwa apa itu Nyai? Tidak, sudahlah. Aku mau istirahat. Wah, aneh. Ya, pasti ada sesuatu rahasia pada Nyi Dewi Sumbi itu.
Untung saja pemilik tempat itu bernama Pak Tua tidak curiga padaku. Nyindang Suri. Rupanya bertahun-tahun dia menghilang. Ternyata dia berada di desa ini dengan wujud titisan Dewi Sumbi, putri penghuni Gunung Kidul, siluman ular itu. Ya, Nini Pelet. Sebentar lagi bulan purnama akan muncul. Saat-saat itulah aku dapat menemui wajah Nyi Endang Suri yang asli. Karena malam bulan purnama itu, dia akan berubah wujud menjadi wajah yang asli, tapi bukan Nyi Dewi Sumbi. Ki Rampus rupanya sudah mengetahui akan Dewi Sumbi, yang sebenarnya adalah Nyi Endang Suri, istrinya yang selama ini tengah dicari-cari. Ya, kini dia hanya menunggu saat kemunculan purnama saja. Sementara itu, di suatu tempat jalan desa, nampak Restu Singgih dan Nilam Cahya yang tengah dalam perjalanan mencari bidari. Restu, kemana lagi tempat yang akan kita tuju? Seluruh tempat di desa ini sudah kita datangi, tapi Nyi Widari tidak juga kita temui. Kita jangan putus asa, Nila. Kita harus terus mencarinya. Apa perlu kita mencari ke desa lain? Tunggu, sebaiknya kita ke rumah Pak Dalil, kepala kampung ini. Untuk apa? Bukankah kita belum ke sana? Barangkali saja Widari ada di sana, karena dia sering ke sana tanpa seizin Kakang Jail Singgih. Pak Dalil itu kan pamannya. Baiklah, mari kita ke sana. Kita sudah sampai, Nilam. Mari kita turun. Oh, Restu, sudah sepi sekali. Barangkali orangnya sudah tidur sejak tadi. Pak Dalil? Pak Dalil? Pak? Tidak ada jawaban, Restu. Pasti mereka sudah tidur. Aku akan terus berusaha untuk bertemu Pak Dalil. Iya, tapi kalau dia tidur, kita malah mengganggu. Pak? Pak Dalil? Sudahlah, Restu. Kita malah mengganggu. Sebaiknya besok saja kita kemari, ya? Tidak. Aku penasaran sekali. Pak Dalil? Pak? Ya, tunggu. Nah, Siapa itu? itu suara Pak Dalil. Rupanya dia mendengar juga. Pak? Pak Dalil? Buka, Pak. Ya, sebentar. Bukalah, Pak. Saya yang datang. Siapa di luar? Saya, Pak Dalil. Bukalah pintunya. Sudahlah, nanti juga dibuka pintunya. Aku sudah tidak sabar, Nilam. Karena aku sendiri baru kali ini bertemu dengan Pak Dalil. Setelah sekian lama aku pergi dari desa ini. Jadi, kau baru bertemu lagi dengan Pak Dalil? Iya. Ibu, pagi-pagi udah poco-poco.
Kok nggak ngajak-ngajak? Aduh Pak, ini bukan poco-poco, Ibu gatel. Hah? Gatel? Iya, Ibu gatel. Kena kutu air. Kutu air? Olesin dengan Kalpanax Cream. Loh, Kalpanax kan buat panu. Memang Kalpanax cair untuk panu. Tapi Kalpanax Cream, formula terbaru, ampuh dan cepat membasmi kutu air. Kalpanax Cream. Wah, Kalpanax Cream nggak panas, nggak lengket. Dan nggak bau, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Minggu lalu habis berenang, Bapak kena kutu air juga. Berenang? Sama siapa, Pak? Ayo ngaku. Oleskan saja Kalpanax Cream. Kalpanax Cream, ampuh dan cepat basmi kutu air. Produksi Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Restu Singgih menjadi penasaran dan ada rasa rindu yang mendalam setelah dia berada di rumah Pak Dalil, kepala kampung itu. Ternyata dia bertujuan bukan hanya mencari bidari saja, tetapi juga rasa rindunya yang selama ini tidak pernah bertemu dengan Pak Dalil. Bagaimanakah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop